Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retnova Hidayat dengan NIM 2202 ingin menyelesaikan tugas akhir. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen event, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi project area, yang kedua yaitu tentang silat apik. Nah, jenis eventnya itu tentang kompa, yaitu aksi kebaikan sosial di Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Di Desa Marikangen ini terdapat madrasah dengan 26 anak yatim piatu. Waktunya itu sekitar jam 1 siang hingga jam 4 sore. Jumlah pesertanya itu 26 anak yatim piatu. Dan yang kedua ada event Silat Apik PTMA 2025 yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Cirebon di kampus 2 di gedung CH. Waktunya itu dimulai dari hari Minggu masa-masa penjemputan hingga hari Rabu. Jumlah pesertanya itu sekitar 96 mahasiswa dari kampus daerah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi project area itu apa. Nah, komunikasi project area itu adalah aksi kebaikan sosial berbagi kepada anak yatim piatu yang kurang mampu, di mana lokasinya itu terdapat di daerah Plumbon. Nah, kebetulan di event tersebut saya berada di bagian divisi sponsor. Untuk di bagian sponsor ini mungkin cukup asik ya, karena saya ini menawarkan proposal ke berbagai perusahaan untuk bekerja sama, untuk meminta dana juga. Lalu untuk kendala yang terjadi di bagian divisi saya ini, yang pertama saya bingung tentang ini. Jadi event ini, yang kompa ini H-7 akan dilakukan, tetapi H-7, H-10 lah, ini event kan akan dilakukan, tapi proposalnya itu dari sekretaris belum jadi gitu. Jadi kita bingung untuk langsung turun ke perusahaannya, karena emang proposalnya juga belum jadi, waktu mepet, dan ya hanya beberapa perusahaan aja yang mensupport kami untuk melakukan event tersebut. Dan yang kedua, kendala di dana. Peracara itu kita kebingungan mencari dana, karena yang pertama saya bahas tadi tentang proposalnya itu yang belum jadi dari awal, bukan dari awal, tapi proposalnya itu belum dibuat dari jauh-jauh hari itu. Jadi kita bingung untuk mengajukannya. Sedangkan kalau kita mengajukan proposal di perusahaan itu harus menunggu waktu kurang lebih itu 3 minggu. Nah, sedangkan kita mengajukan proposal di perusahaannya itu H-7. Jadi hanya ada beberapa perusahaan aja yang mensupport acara kami ini. Lalu masalah yang terjadi itu kendalanya ya mungkin dari kurangnya dana tersebut. Kita sampai turun ke jalan sampai 3 atau 4 hari gitu. Dari mulai sepanjang jalan Fathahillah, lalu kita ke daerah Pasar Sumber, Pasar Pleret, dan hampir kita turun ke lampu merah, tapi untungnya itu nggak jadi. Dan sebenarnya event ini tuh bukan dilakukan di daerah Plumbon ya. Awalnya event ini akan dilaksanakan di daerah Talun, yaitu bertempatan di Yayasan Beringin Bakti. Nah, tapi ada problem yang terjadi. Jadi kita para para panitia ini untuk sepakat untuk tidak melanjutkan event di Yayasan Beringin Bakti karena ada problem. Tetapi untuk tanda permintaan maaf dari panitia, kami memberikan sembako ke Yayasan Beringin Bakti tersebut. Lalu hasil evaluasinya itu mungkin dari kita panitia yang melaksanakan acara event kompa ini cukup banyak, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Jadi gimana ya, jadi di saat ada
di saat sedang acara berlangsung itu kita tuh terlalu numpuk di satu bagian. Jadi kayak di satu bagian itu terlalu banyak panitia di situ, jadi nggak terorganisir, nggak terstruktur. Jadi di mana bagiannya harus gimana, ini harus gimana, tapi itu bener-bener numpuk ya. Emang karena faktor tempat juga sih, mungkin menurut saya mah tempatnya kecil, jadi kita bingung untuk menyesuaikannya itu loh. Lalu ada untuk evaluasinya itu mungkin dari mahasiswa ya, mahasiswanya itu banyak yang kurang peka akan event ini. Jadi kayak terlalu ngegampangin, terlalu lebih mengandalkan orang lain gitu. Jadi untuk kesadaran dirinya itu belum terbentuk di acara event ini. Tapi di sisi lain event ini berhasil, bisa dibilang berhasil. Kenapa? Karena nggak ada kendala saat acara ini berlangsung itu. Lalu di sini saya akan untuk rekomendasi untuk perbaikan ya, rekomendasi untuk perbaikan event serupa di masa mendatang. Jadi untuk melaksanakan event serupa seperti Kompa ini, untuk event selanjutnya menurut saya persiapan yang matang lah. H-30 itu minimal udah siap. Jadi yang udah dari bagiannya yang terstruktur gitu loh, maksud saya bagian, misalkan di bagian saya divisi, ya udah fokus ke divisi. Misalkan di bagian divisi sponsor, jadi fokus ke bagian divisi sponsor gitu. Jadi kalau misalkan di bagian divisi humas, jadi fokus ke humas. Jadi nggak nganclong, jadi nggak yang ini ke sini, yang ini ke situ. Jadi biar bagiannya itu udah di sini aja gitu. Jadi mereka itu ngerjain di bagian sendiri, nggak dari divisi sponsor jadi ngebantu divisi humas. Itu mungkin nggak apa-apa, tapi karena memang di dalam satu divisi ini, di dalam divisi ini, satu divisi ini kan terdapat 4 sampai 5 orang. Jadi itu mungkin udah banyak untuk saling membantu. Jadi mungkin dari divisi lain nggak usah jadi membantu boleh, tetapi lebih baik fokus pada divisinya masing-masing gitu loh menurut saya. Terus untuk acara event Silat Apik ini, saya ini di Silat Apik ada di divisi perlombaan. Tetapi di event ini menurut saya kurang memuaskan. Kenapa bisa kurang memuaskan? Karena yang pertama jadi event ini tuh kita mahasiswa ini kurang paham gimana sih caranya, gimana sih silat apik itu. Sedangkan di kelas kita ini hanya ada beberapa orang yang pernah mengikuti acara silat apik di tahun kemarin, yaitu di daerah Solo. Kita semua ini mungkin masih awam ya, bukan gimana ya. Jadi kita ini juga perlu bimbingan dari dosen-dosen juga, karena event ini menurut saya besar, tetapi kesadaran diri dari masing-masing dosen, maaf ya ini bukan maksudnya saya menjatuhkan, tapi emang kenyataannya begitu. Karena kenapa, di saat saya kan di divisi perlombaan ya, iklan masyarakat. Nah, jadi tornya itu nggak ada. Nah, kita tuh bingung. Sedangkan saya tuh melihat tor yang udah ada di grup Silat Apik, terdapat salah satu dosen yang menjadi juri di divisi perlombaan saya, itu di divisi saya itu iklan masyarakat. Tetapi dosen itu setelah ditanyakan, katanya dia belum membaca rondon itu, tor itu. Makanya saya bingung. Jadi mungkin dari sisi para dosennya juga kurang tergap untuk melaksanakan acara ini. Soalnya kita di bagian divisi perlombaan ini, saya nih di bagian divisi perlombaan iklan masyarakat, saya bukan fokus di satu titik iklan masyarakatnya aja, tapi saya di situ jaga malam sampai dari malam Minggu sampai malam Rabu.
dari saya mengalami kendala dari mahasiswa universitas daerah itu ada kayak kesulitan AC-nya mati, terus bantalnya nggak ada, airnya mati. Nah di situ saya ini dan teman-teman bukan hanya ada di divisi perlombaan juga, tapi ada di divisi teknisi gitu loh. Jadi tiba-tiba kita menjadi kayak bagian apa ya, bisa dibilang apa ya kita ini, jadi pokoknya di divisi perlombaan ini nggak sepenuhnya kita di divisi perlombaan, tapi gimana ya, di acara itu tuh emang bingung sih saya juga ngejelasinnya. Saya ada di divisi perlombaan tapi saya kemana-mana gitu loh, sampai ya jaga malam 4 hari 4 malam nggak tidur sampai pagi. Ya emang sih bisa dibilang nggak tidur tuh karena kita tuh nggak menerima keluhan dari mahasiswa daerah, dari AC mati, terus kipas juga mati, kayak begitu. Terus dari acara Silat Apik PTMA ini mendapat banyak kritikan dari berbagai dosen daerah. Ya saya menerimanya karena emang persiapannya kurang matang juga sih. Mungkin seperti itu untuk hasil evaluasinya. Banyak kekurangan yang terjadi dari H-1 awal kita ingin membicarakan tentang rapat diskusi, tetapi ada salah satu dosen yang saya mendengarnya itu menolak untuk diskusi. Makanya di situ kita bingung ingin mengerjakan apa di hari besok. Makanya menurut saya untuk rekomendasi perbaikan event serupa itu mungkin jadi para dosen ini nggak hanya diskusi sendiri, tapi gimana ya, jadi dosen ini harus berdiskusi bareng sama mahasiswa. Jadi dikasih kayak kebebasan nih kita mahasiswa untuk berpendapat apa. Jadi ini untuk rapat aja kurang lah menurut saya, persiapan segalanya itu kurang. Ya mungkin dari saya segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.